Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risma Amalia Rahmanti dengan NIM akhir 10. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Perubahan Fonem dalam Percakapan Sehari-hari di Kosimboke 39. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa. Jadi, bahasa merupakan lambang bunyi yang sifatnya itu arbitrary dan konvensional. Yakni sifat kedua ini adalah bersifat bebas dan sesuai kesepakatan. Bunyi bahasa yang dihasilkan ketika kita bercakap-cakap itu termasuk ke dalam bidang fonologi. Jadi fonologi ini sendiri ialah ilmu yang mengkaji seluk-beluk suatu bunyi ataupun persoalan lain di dalamnya. Seperti salah satunya itu adalah mengkaji satuan bahasa terkecil yang sifatnya fungsional atau biasa disebut dengan fonim. Fonim sendiri ialah suatu objek kajian fonemik yang di dalamnya memiliki permasalahan seperti salah satunya yaitu perubahan fonim. Jadi, perubahan fonim ini ialah yang menjadi topik inti yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu perubahan fonim ini itu ialah proses suatu fonim pada morfem yang berubah diakibatkan adanya pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Faktor dibalik terjadinya perubahan fonim ini ada beberapa, yaitu yang pertama akibat adanya kuartikulasi, yang kedua akibat adanya pengaruh bunyi yang mendahului atau yang membelakangi, yang ketiga akibat adanya distribusi, yang keempat akibat dari lingkungan sekitar itu sendiri, yang kelima akibat kurangnya pemahaman bahasa oleh penutur itu sendiri, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana penelitian ini nantinya akan menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek yang didengar atau dilihat sesuai kenyataan yang ada atau sesuai fakta. Dengan metode ini, objek yang akan diteliti nantinya kemudian akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan sesuai data yang didengar maupun yang dilihat. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi, perubahan fonem apa sajakah yang saya temukan di dalam lingkungan sekitar saya, yaitu di dalam Kosimboke pada percakapan sehari-hari. Yang pertama yang saya temukan yaitu adanya perubahan fonem B menjadi fonem P. Di sini ada contoh. Yang pertama, dalam percakapan dengan Denanti dan saya, Denanti berkata, "Riz, caramu mending pulang Cilacap Jumat aja apa Sabtu?" Kemudian saya menjawab, "Mending pulang Jumat aja sih, bareng aku ntar. Emang kamu hari Jumat ada agenda apa?" Dan nanti menjawab, "Ada janji buat konten perpus kok." Dari percakapan yang telah saya jabarkan tadi, diketahui adanya perubahan fonem yang termasuk ke dalam jenis perubahan bunyi asimilasi, yakni peristiwa perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya ataupun dikarenakan faktor adanya kuartikulasi. Perubahan ini terlihat pada kata Sabtu apabila dieja menjadi SAPTU. Dalam bahasa Indonesia lazim itu yang benar adalah Sabtu, SABTU. Tetapi di dalam dialog Denanti ia mengucapkannya dengan kata P atau Sabtu dengan bertemunya kedua bibir atas dan bawah, di mana terlihat fonem konsonan B berubah menjadi konsonan P sebagai akibat pengaruh dari bunyi T. Jadi, bunyi B adalah bunyi hambat yang bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi hambat yang tak bersuara. Dengan demikian, bunyi B dapat berubah menjadi P dikarenakan bunyi P tidak bersuara. Kemudian, contoh perubahan fonem yang kedua terlihat pada dialog Kak Sasa dan Denanti. Di sini Kak Sasa berkata, "FKIP ada praktek mengajar di sekolah-sekolah gitu ya, Den?" Kemudian Denanti menjawab, "Iya ada Kak, di semester 7 besok, namanya PLP 2. Pada percakapan tersebut dapat dianalisis adanya perubahan fonem dengan jenis perubahan asimilasi.
Proses perubahan dapat dilihat pada dialog kasasa, di mana terdapat kata praktek. Kata praktek tersebut itu mengalami perubahan fonem vokal I menjadi fonem vokal E. Kata praktek apabila dilihat dari kaidah kebahasaannya yang benar itu adalah praktik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya akibat dari bunyi yang biasa didengar di lingkungan sekitarnya dan juga pemahaman bahasa yang kurang oleh sang penutur. Seperti itu. Kemudian ada pula contoh perubahan yang ketiga, yaitu perubahan fonem S menjadi fonem M. Dapat dilihat pada dialog Denanti dan saya. Denanti berkata, "Iya ya, kenapa aku gampang banget tidur?" Kemudian saya menjawab, "Parah banget sih asli. Masa sehari bisa tidur 4 kali?" Kemudian Denanti menjawab, "Iya kok, aku juga heran." Kemudian saya membalasnya, "Kurangan makan sayur mayur kayaknya kamu." Dalam percakapan tersebut, dapat dianalisis diketahui adanya perubahan fonem dengan jenis perubahan disimilasi. Perubahan fonem disimilasi inilah ialah proses dua bunyi yang sama akan tetapi dijadikan tidak sama. Dalam dialog saya pada kata sayur mayur diketahui mengalami perubahan bunyi konsonan. Sayur mayur berasal dari kata dasar sayur yang mengalami perulangan dengan variasi fonim dengan merubah salah satu fonim hingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Perubahan fonem pada perulangan kata tersebut adalah fonem S pada kata sayur mengalami perubahan menjadi fonem M pada kata mayur. Jadi, dapat disimpulkan dalam penelitian ini ditemukannya adanya beberapa perubahan fonem vokal maupun fonem konsonan. Ada pula dengan jenis perubahan itu sendiri yaitu asimilasi dan disimilasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman. Dan mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.